Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah Tulungyo dengan NPM 2508327. Saya berasal dari program studi biologi angkatan 2025 dari Fakultas FKIP Universitas Muhammadiyah Lubanggai. Kali ini saya akan membahas tentang materi sintesis karbohidrat, protein, dan lemak dengan nama dosen pengampu Muhammad Fahri Haruna SPD MPD. Apa sih sintesis karbohidrat itu? Pengertian sintesis karbohidrat. Sintesis karbohidrat adalah proses pembentukan karbohidrat dari senyawa anorganik sederhana, terutama karbon dioksida, CO2, dan air H2O, dengan bantuan energi cahaya matahari melalui fotosintesis. Proses ini terjadi terutama pada tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri yang memiliki pigmen klorofil. Di sini juga ada tujuan sintesis karbohidrat, menghasilkan glukosa C6H2O6 sebagai sumber energi utama, menyediakan bahan dasar untuk sintesis senyawa lain seperti pati, selulosa, lipid, dan protein, menyimpan energi kimia dalam bentuk karbohidrat. 3. Tahapan proses sintesis karbohidrat. Fotosintesis. Proses ini terdiri dari 2 tahap utama. Yang pertama, reaksi terang terjadi di gerhana kloroplas, memerlukan cahaya matahari secara langsung. Fungsi utamanya menghasilkan ATP dan NADPH yang digunakan dalam reaksi gelap. Proses utama 1. Fotolisis air, menghasilkan oksigen O2. Kedua, fotofosforilasi, pembentukan ATP dan ADP dan fosfat anorganik. Ketiga, reduksi NADP menjadi NADPH. B. Reaksi gelas siklus Calvin terjadi di stroma kloroplast, tidak membutuhkan cahaya secara langsung, menggunakan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk mengikat CO2 menjadi glukosa. Tahapan dalam siklus Calvin. 1. Fiksasi karbon enzim Rubisco, mengikat CO2 dengan ribosa bifosfat RUBP, menghasilkan fosgliserat 3-PGA. Kedua, reduksi 3-PGA diubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat 3-GP menggunakan ATP dan NADPH. Ketiga, generasi RUBP. Sebagian 3-GP digunakan untuk membentuk kembali RUBP agar siklus berlanjut. Keempat, pembentukan glukosa dan molekul G3P bergabung membentuk glukosa C6H12O6. Persamaan umum fotosintesis 6C2O tambah 6H2O tambah cahaya C6H12O6 tambah 6-2O. 4. Hasil sintesis karbohidrat. Glukosa C6H12O6, sumber energi utama, disimpan dalam bentuk pati amilum di tumbuhan. Digunakan untuk membentuk selulosa dinding sel. 5. Kandung klorofil. Semakin banyak klorofil, semakin efisien penyerapan cahaya. Keenam, contoh proses sintesis pada tumbuhan. Tumbuhan hijau seperti padi, jagung, dan bayam melakukan fotosintesis di daun. Hasil glukosa disimpan sebagai pati di biji atau umbi, misalnya pada kentang dan singkong. Ketujuh, aplikasi dalam kehidupan. Dasar dari rantai makanan produsen menghasilkan energi untuk organisme lain. Digunakan dalam rekayasa genetika untuk meningkatkan produktivitas tanaman, menjadi dasar pembuatan bioetanol dari glukosa hasil fotosintesis. Sintesis karbohidrat merupakan proses biologis penting yang mengubah senyawa anorganik
menjadi senyawa organik. Glukosa sebagai sumber energi dan bahan pembangunan kehidupan. Pengertian sintesis lemak. Lipogenesis. Sintesis lemak atau lipogenesis adalah proses pembentukan lemak trigliserida dari asetil-CoA atau karbohidrat di dalam tubuh. Proses ini terjadi terutama di hati, liver, jaringan adiposa, lemak, dan kelenjar susu. Tujuan sintesis lemak. 1. Menyimpan energi berlebih dalam bentuk trigliserida. Kedua, menjaga keseimbangan metabolisme energi. Ketiga, menyediakan bahan penyusun membran sel, fosfolipid. Keempat, menyediakan cadangan energi jangka panjang. Kelima, tahapan proses sintesis lemak. Ke-1, pembentukan asetil-CoA. Karbohidrat dari hasil pencernaan diubah menjadi glukosa. Glukosa melalui glikolisis menghasilkan pirufat. Pirufat masuk ke mitokondria dan diubah menjadi asetil-CoA oleh enzim pirufat dehidrogenase. Kedua, pembentukan asam lemak fatty acid CHase. Proses ini terjadi di sitoplasma melalui beberapa tahap. A. Karbosilasi asetil-CoA, malonyl-CoA, enzim asetil-CoA karbosilase ACC, koenzim biotin. Reaksi asetil-CoA CO2 tambah ATP, malonyl-CoA ADP tambah PI. P. Pemanjangan rantai karbon. Kompleks enzim fatty acid CHase fast, malonyl-CoA dan asetil. Asetil-CoA mengalami kondensasi berulang menghasilkan asam palmitat C16H32O2. Proses ini memerlukan NADPH sebagai sumber elektron reduktor. C. Produk akhir. Asam palmitat. Asam lemak jenuh 16 karbon dapat dimodifikasi menjadi asam lemak tak jenuh. Asam lemak rantai lebih panjang. Ketiga, pembentukan trigliserida lemak netral. Asam lemak bebas diaktifkan menjadi asli-CoA. Asetil-CoA bergabung dengan gliserol-3-fosfat membentuk trigliserida lemak netral. Proses terjadi di retikulum endoplasma. Lokasi sintesis lemak. Hati liver tempat utama lipogenesis. Jaringan adiposa lemak. Tempat penyimpanan. Kelenjar susu untuk pembentukan lemak susu. Hubungan dengan metabolisme lain. Proses hubungan dengan sintesis lemak. Glikolisis menyediakan asetil-CoA dan NADPH siklus Krebs menghasilkan prekursor untuk lipogenesis. Oksidasi kebalikan dari sintesis lemak. Pemecahan lemak fotosintesis pada tumbuhan menghasilkan glukosa yang menjadi bahan dasar lipogenesis. Kesimpulan, sintesis lemak adalah proses pembentukan asam lemak dan trigliserida dari asetil-CoA, terutama saat energi glukosa berlebih. Hasilnya disimpan sebagai cadangan energi jangka panjang di jaringan lemak. Pengertian sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam sel yang berlangsung melalui dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Proses ini sangat penting karena protein berperan sebagai enzim, hormon, dan komponen struktural sel.
Lokasi terjadinya inti sel nukleus, tempat terjadinya transkripsi, pembuatan mRNA dari DNA. Sitoplasma ribosom, tempat terjadinya translasi pembentukan rantai polipeptidia dari mRNA. Tahap 1. Transkripsi. Tujuan membuat salinan gen dalam bentuk RNA-mRNA dari DNA. Langkah-langkah. 1. Inisiasi enzim RNA polimerase menempel pada DNA di daerah promotor. 2. Elongasi RNA. Polimerase menintesis rantai mRNA berdasarkan pasangan basa AUGC. 3. Terminasi sintesis mRNA berhenti ketika enzim mencapai sinyal terminator. 4. Pemprosesan mRNA pada sel eukariot, penambahan cap di ujung. 5. Penambahan poli A tail di ujung 3. Splicing, penghilang intron bagian non-coding. Hasil akhir rantai polipeptida yang kemudian akan mengalami lipatan dan modifikasi menjadi protein fungsional, misalnya enzim, hormon, atau protein struktural. Contoh singkat: DNA, TAC, GGA, TTT, CGA, mRNA, AUG, CCU, AAA, GCU, tRNA, UAC, GGA, UUU, CGA, asam amino, metionin, polin, lisin, alanin. Kesimpulan, sintesis protein adalah proses penting yang mengubah informasi genetik DNA menjadi produk fungsional protein melalui 2 tahap. 1. Transkripsi di inti sel. Kedua, translasi di ribosom. Proses ini menjaga agar sel dapat tumbuh, bereaksi, dan berfungsi dengan baik.